Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syafa Adriana dari kelas IF 4303 dengan NIM 13011194223. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan tugas besar machine learning dengan materi K-means clustering. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mesin yang dilaksanakan oleh program studi informatika Fakultas Informatika Universitas Telkom tahun 2021. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang ada dalam laporan ini. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan persoalan dan juga hal yang akan dilakukan. Yang pada poin berikutnya yaitu ada pembahasan yang berisikan formulasi masalah, eksplorasi dan persiapan data, pemodelan, dan program, evaluasi, dan juga eksperimen. Dan pada bagian terakhir yaitu adalah penutup yang berisikan kesimpulan. Pada pendahuluan yang pertama adalah persoalan di mana setiap mahasiswa mengerjakan task clustering dengan dataset pada Lindy Drive tersebut. Nah, pada tugas clustering ini merupakan pengelompokan pelanggan berdasarkan data pelanggan di dealer tanpa memperhatikan label kelas apakah pelanggan tertarik untuk membeli kendaraan baru atau tidak. Hal yang dilakukan dalam tugas kali ini yaitu menjelaskan permasalahan yang akan diselesaikan, melakukan teknik eksplorasi dan persiapan data yang perlu dilakukan, menjelaskan mengapa perlu melakukan teknik tersebut, dan melakukan analisis terhadap hasilnya. Kemudian membangun model penggunaan data hasil praproses dan melakukan proses training untuk mendapatkan hasil terbaik. Kemudian ada memilih metode evaluasi yang sesuai beserta justifikasinya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap model yang telah diselesaikan, melakukan berbagai eksperimen yang melibatkan tahapan-tahapan sebelumnya, dan yang terakhir memberikan kesimpulan dari semua proses yang dijalankan, beserta hasil akhir dari berbagai eksperimen yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu ada pembahasan. Pembahasan di sini yang pertama adalah formulasi masalah, di mana ada permasalahan yang harus diselesaikan adalah pengelompokan untuk membuat klaster dari data-data yang memiliki karakteristik data yang sama. Yaitu selanjutnya ada identifier data source, yaitu dari dataset yang diberikan ada berisikan 12 kolom dan juga 285.831 baris data yang berisikan data ID, jenis kelamin, umur, SIM, kode daerah, sudah asuransi, umur kendaraan, kendaraan rusak, premi, kanal penjualan, lama berlangganan, dan juga tertarik. Kemudian ada eksplorasi dan persiapan data. Yang pertama ada data exploration atau understanding yang dapat dilihat dari korelasi menggunakan heatmap yang ditunjukkan pada codingan Python di Colab. Kemudian yang selanjutnya itu ada proses remove duplicate yang data yang memiliki duplikat ini di dalam dataset perlu dihapus untuk mempercepat proses clustering dikarenakan jika terdapat data yang berduplikat maka hanya satu data yang memiliki value. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada proses replace null di mana data yang memiliki nilai nol pada kolomnya di dalam dataset perlu diganti dengan sebuah nilai yang dimana dalam hal ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan skewness pada tiap kolom yang digunakan dengan syarat jika nilai skewness sebuah kolom di antara min 2 sampai 2, maka nilai nol di-replace dengan menggunakan nilai mean dari kolom tersebut dan jika tidak ada maka di-replace dengan menggunakan nilai median dari kolom tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada proses normalize data di mana tiap data tentunya memiliki berbagai macam range nilai yang di mana ke depannya mungkin saja menimbulkan masalah yakni sebuah kolom yang memiliki range lebih besar akan menjadi lebih dominan daripada kolom yang range-nya lebih kecil. Sehingga data di tiap kolom perlu diubah ke dalam nilai dengan range 0 sampai dengan 1. Kemudian yang selanjutnya adalah pemodelan di mana ada beberapa fungsi yang membangun pemodelan K-means clustering. Yang pertama ada fungsi count distance yang digunakan untuk menghitung jarak antara suatu titik dengan titik yang lain secara garis lurus. Kemudian ada fungsi define clusters di mana digunakan untuk mendefinisikan cluster dari masing-masing data yang ada dengan cara menghitung jarak dari data tersebut dengan centroid yang ada menggunakan fungsi count distance yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi count centroids yang digunakan untuk menentukan centroid baru dari sebuah cluster dengan cara menggunakan data frame yang tiap datanya sudah masuk ke dalam cluster tertentu. Lalu
mencari mean atau rata-rata dari setiap cluster yang nantinya data tersebut akan menjadi centroid baru dari cluster tersebut. Kemudian ada fungsi CDFT di mana digunakan untuk menghitung jarak data pada setiap centroid. Kemudian yang terakhir ada fungsi inersia yang digunakan untuk menghitung nilai inersia dari data yang ada. Selanjutnya ada main program dari tugas ini. Pada tugas kali ini, main programnya ada penentuan data, misalnya dipakai seperti umur atau kanal penjualan, atau bisa premi, atau data-data lainnya. Lalu ada pemanggilan fungsi juga. Terus habis itu, untuk output dari main program itu sendiri adalah sebagai berikut. Setelah melakukan visualisasi data, maka didapatkan scatter plot hasil clustering seperti berikut, di mana terdapat cluster sesuai dengan nilai K yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu 1, seperti yang ada di main program sebelumnya. Kemudian, tahapan selanjutnya yaitu ada evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan elbow method yang terdiri dari distortion atau inersia. Pada kali ini, evaluasi dilakukan dengan metode distortion, yang merupakan rata-rata jarak kuadrat dari titik tengah cluster dari masing-masing cluster. Pada kasus ini, data yang digunakan adalah premi dan juga lama berlangganan. Kemudian dihitung untuk nilai K dari 1 sampai 10 agar dapat membuat grafik kelandaian di antara nilai distortion terhadap nilai K. Kemudian berikut adalah grafik dari distortion. Dari grafik tersebut juga didapatkan bahwa jumlah cluster dapat diambil dengan maksimal nilai K sama dengan 5, karena kemiringan grafik mulai berubah ketika nilai K-nya adalah 5. Kemudian dari hasil metode tersebut didapatkan visualisasi clustering dengan jumlah cluster sebanyak 5, maka didapatkan hasil persebaran data dengan jumlah centroid sebanyak 5 titik yang persebarannya seperti berikut. Kemudian untuk eksperimen diuji dengan data dengan metode inersia. Data yang diuji itu kali ini adalah premi dan juga lama berlangganan dengan hasil grafiknya seperti berikut, di mana bahwa nilai optimum dari metode ini adalah K sama dengan 3. Bisa dilihat di grafiknya, di mana visualisasi dengan scatter plot antara K dan juga K sama dengan 5 dan juga ada K sama dengan 3. Visualisasi ini juga sebagai berikut. Maka dapat dilihat bahwa persebaran datanya tidak jauh berbeda antara K sama dengan 3 dan juga 5. Bisa dilihat tidak jauh berbeda antara kedua scatter plot. Kemudian kesimpulan dari laporan kali ini yaitu dari tugas besar tahap ini, hasil yang didapat dari clustering sangat bergantung dengan data yang diberikan, di mana proses eksplorasi dan pre-processing juga berpengaruh terhadap hasil yang didapat. Pada tahap pre-processing, prosesi yang dilakukan akan berpengaruh terhadap output dari clustering dan juga visualisasi data yang ditampilkan. Dari tugas ini juga didapatkan bahwa nilai K dengan metode inersia lebih optimum dibandingkan dengan metode distortion, karena persebaran datanya tidak jauh berbeda ketika menguji dengan dua metode berbeda, sehingga metode inersia ini juga dianggap memberi hasil yang lebih optimal. Kemudian berikut adalah hasil codingan dari tugas kali ini. Yang pertama ada import dari library yang membantu penugasan kali ini. Kemudian di sini ada import melalui Google Drive. Cuma di sini tidak digunakan karena dilakukan import secara manual dengan menggunakan kode seperti berikut. Di sini juga terlihat bahwa sebanyak sekian rows dan juga ada 12 columns. Kemudian untuk tahapan pre-processing yang pertama seperti yang sudah dijelaskan ada remove duplicates. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa number of duplicate rows-nya ini 0. Kemudian akan dilakukan drop data yang memiliki duplikat dengan kode seperti berikut. Dan untuk mencari relasi tiap kolom yaitu di sini bisa dilihat dari heat map yang ditampilkan. Kemudian akan dilakukan replace null ketika ada nilai yang nol, cek jumlah nilai nol. Ini dilakukan untuk mengecek jumlah nilai nol. Dan juga kode yang ini adalah untuk menghitung nilai sinus untuk kelima kolom. Kemudian di sini juga dilakukan normalize data. Normalize data ini akan mengubah nilai tiap kolom menjadi range 0 sampai dengan 1.
Kemudian di sini ada kode untuk mendownload data yang telah diolah. Selanjutnya yaitu ada bagian pemodelan. Yang pertama, kita akan mengambil 2 kolom dari data yang sudah disediakan, lalu diubah menjadi bentuk array. Data yang digunakan di sini adalah premi dan juga lama berlangganan. Kemudian di sini akan dimasukkan fungsi, seperti yang sudah dijelaskan di laporan sebelumnya. Yang pertama ada count distance, untuk menghitung jarak. Kemudian di sini ada define cluster. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk menentukan centroid baru untuk setiap clusternya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung jarak pada setiap centroid, yaitu CDST. Kemudian di sini juga ada fungsi menghitung inersia. Masuk ke dalam main programnya, di sini ada visualisasi clustering. Di sini menggunakan K sama dengan 1 untuk melihat persebaran dari data awal. Data yang digunakan juga tetap sama, yaitu premi dan juga lama berlangganan. Maka di sini dapat dilihat dari hasil scatter plot-nya, di mana datanya yang digunakan hanya 1 dan berikut adalah persebaran dari datanya. Kemudian untuk tahapan evaluasi, di sini menggunakan algoritma elbow method dengan 2 cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada distortion dan juga inersia. Kemudian di sini adalah main program untuk evaluasinya, di mana digunakan distortion dan juga inersia. Kemudian yang selanjutnya dilakukan visualisasi data elbow method menggunakan distortion beserta hasil dari clusteringnya di bawah. Nah, di sini bisa dilihat di mana hasil K-nya itu berada di nilai 5. Kemudian untuk yang selanjutnya ada visualisasi data elbow method menggunakan metode inersia dan juga hasil clusteringnya yang akan dijelaskan selanjutnya. Di sini untuk hasil K yang didapatkan nilai optimumnya yaitu adalah 3. Bisa dilihat dari kemiringan pada grafiknya. Berbeda dengan yang distortion di mana kemiringan grafiknya bisa dimulai dari nilai K sama dengan 5. Untuk hasil clustering dengan distortion, karena di sini hasilnya adalah 5, maka di sini dimasukkan K-nya sama dengan 5 untuk menentukan jumlah klasternya. Kemudian di sini adalah hasil dari visualisasi dengan metode distortion. Di sini ada 5 centroid dari data yang diolah, yaitu adalah premi dan juga lama berlangganan. Kemudian yang selanjutnya dengan metode inersia didapatkan hasil K sama dengan 3 seperti yang sudah ada di sini untuk nilai optimumnya yang ada di grafik. Maka untuk hasilnya adalah seperti berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.